Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita akan berdialog dengan topik yang berjudul eh, Masalah Bait Allah ketiga dalam perspektif eh, teologi dan politik. Nah, mungkin kita perlu bikin disclaimer dulu di sini bahwa Grace Ministry adalah pelayanan yang supaya saling berbagi satu dengan yang lain. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu selain kita bisa saling melengkapi dalam pengetahuan tentang kebenaran. Karena itu malam hari ini ada beberapa narasumber. Narasumber utama di sini adalah pendeta atau Reverend Benny Weko, teologi magister, master, dan kemudian ada juga beberapa partisipan yang malam hari ini sengaja diundang. Ada pendeta Johan Pandelaki, magister teologi, dan juga penatua Profesor Dr. Jimmy Posani, PhD, dan bersama saya juga di studio sini ada pendeta Harold Sigar, magister teologi, dan ada beberapa tentunya yang lain. Nah, saya ingin membacakan atau menyampaikan susunan acara kita malam hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Perlombaan Iman. Baru kemudian ada doa. Saya minta kesediaan Pak Prof. Jimmy Posani untuk doa. Baru kemudian ada introduce. Baru kita masuk di dalam dialog. Setelah dialog akan ada pujian yang berjudul Everything to You. Dan kemudian ada closing statement. Baru setelah itu kita akan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih jauh, saya mengajak kita mendengarkan satu pujian khusus yang berjudul Perlombaan. Kita berlomba, berlomba, berlomba. Kita berlomba, berlomba, berlomba.
Iya, baik. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan ini perlombaan. Tentu ini menjadi pertanyaan. Kalau berlomba di sini, apakah berlomba dengan saudara seiman? Tentu tidak. Ya, berlomba dengan orang lain juga tentu tidak. Dalam pengertian di sini berlomba adalah berlomba dengan diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Dan itulah menjadi tugas setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya hentikan saja dulu dan mungkin Pak narasumber kita langsung saja memperkenalkan. Ya, sebelum sebelum memperkenalkan diri, Prof. Dr. Jenny Pesangi akan membuka kita dalam doa. Silakan, Prof. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada kesempatan ini kami boleh berkumpul untuk belajar firman-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan ajaran yang sehat, di mana kami mengetahui apa sebenarnya yang akan terjadi berdasarkan dengan firman-Mu. Berkati narasumber Pak Denny, Pendeta Denny Weku, supaya apa yang dia sudah siapkan, dia boleh bagikan bagi kami. Berkati semua peserta supaya boleh menyimak dan hal ini menjadi berguna untuk kami sampaikan kepada orang lain. Tapi kami tahu bahwa di dalam firman-Mu yang sangat penting, protos, yaitu Yesus mati di salib untuk mengampuni dosa. Dia dikuburkan untuk melupakan dosa. Namun karena dia Allah, dia bangkit. Kemudian dia naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kami sesuai dengan firman-Mu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman di sorga. Tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Namun kami tahu bahwa Engkau menghendaki 1, 2, 3, 4. Juru selamat kita menghendaki supaya kita memperoleh pengetahuan, memiliki hidup kekal dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih, Prof. Untuk penyampaian doa bagi kita semua. Sebelum kita membahas lebih jauh, berdialog dalam topik yang tadi, masalah pembangunan Bait Allah ketiga ini, saya ingin menyampaikan perkenalan dulu, introducing pembicara atau narasumber kita. Narasumber kita ini adalah, saya pikir semua sudah kenal ya, tapi tidak mengapalah saya harus menyampaikan bahwa Refrain Dani Weku adalah pelayan yang saat ini dipercayakan untuk memegang satu tanggung jawab pelayanan Asia Tenggara, Pak ya, kalau tidak salah ini ya. Ya. Betul, oke. Dan saat ini beliau mengembangkan pelayanan dalam bentuk penginjilan, ya, evangelikal, dan beberapa pelayanan yang sudah terbentuk. Kalau tidak salah juga ada di Malaysia, ya, ada juga di Kalimantan dan beberapa tempat yang lain. Dan Pendeta Denny Weku ini sangat potensial kalau menyangkut soal pembangunan Bait Allah yang ketiga ini, karena saya melihat beliau beberapa kali membuat artikel dan beberapa kali juga ada percakapan dengan beliau dan sungguh sangat menarik, dan makanya saya pikir malam hari ini beliau akan menyampaikan beberapa hal. Sebelum kita bahas lebih jauh, silakan Pak Denny Weku menambahkan kalau ada informasi lain dari perkenalan ini, silakan. Saya kira sudah cukup itu, karena saya tinggal memperkenalkan tentang pelayanan kan, dan pelayanan saya itu memang betul sekarang kita lagi melayani lebih di tempat-tempat lain, khususnya untuk Jawa sebenarnya, baru kemudian di Malaysia, dan beberapa kali
atau nanti malah beberapa bulan depan ini saya ke Filipina karena saya memang beban untuk orang-orang Katolik di Filipina. Nah, saya kira itu yang boleh saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau Ya. begitu kita masuk saja dalam dialog ini. Saya sedikit memberikan introduce ya materi yang kita akan bahas, yaitu Bait Allah ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa gagasan utama Bait Allah adalah sebuah bangunan tempat khusus yang ditetapkan Allah bagi pelayanan khusus yang didirikan secara eksklusif untuk ritus dan upacara kudus bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat secara etimologi bahwa kata yang muncul di situ adalah tabernakel, yang kalau dalam bahasa Latin itu disebut dengan teplum, ya. Kemudian kata ini juga dia jadi setara dengan kata Beth Elohim. Kata Beth itu rumah dan Elohim Allah atau Adonai lah begitu ya, Beth Adonai. Yang artinya secara hurufiah rumah Tuhan. Nah, bangunan tabernakel atau kema ini yang ada di padang gurun itu hanya masih bersifat sementara, tetapi ketika Allah memerintahkan untuk membuat satu bangunan yang permanen, itu diperintahkan oleh Allah kepada seorang raja yang bernama Daud, ya. Tetapi ketika Daud sendiri mengalami suatu degradasi iman dan ditegur oleh seorang nabi yang bernama Nathan, Allah Allah tidak memperkenankan bait Allah itu dibangun oleh Daud, tetapi kemudian diperintahkan kepada anaknya yang bernama Salomo. Nah, kurang lebih itu sekitar 1005 ya, sebelum Masehi. Jadi dapat dikatakan bahwa arsitektur dan konstruksi dalam rancangan dalam kemewahan itu dikenal sebagai salah satu bangunan paling menakjubkan dalam sejarah peradaban dunia pada waktu itu. Nah, dapat dikatakan bahwa ketika Salomo membangun itu di tahun 1005 sebelum Masehi, dengan membutuhkan kurang lebih waktu hampir sekitar 7 tahun lebih sedikit, dan kurang lebih dipekerjakan ada sekitar 6.000 pekerja. Dan setelah hal itu terjadi, dan Salomo mengalami juga degradasi iman, ya kita tahu bersama, kejatuhan Salomo karena istri-istrinya yang notabene bukan orang percaya atau bukan orang penyembah Allah sang pencipta, tetapi dewa-dewa. Kemudian bangsa Israel jatuh ke tangan Babel. Dari Babel juga kemudian muncul Persia, dan kemudian dari Persia itu raja pembangunan kemudian yang kedua adalah Zerubabel. Nah, kita melihat dalam sejarah bahwa seperti yang beberapa waktu lalu kita sudah sempat bahas itu bersama dengan Pendeta Johan Pandelaki dan Prof. Jimmy Posangi, bahwa di tahun 70 seorang jenderal Romawi yang bernama Titus Flavius Dominus meratakan bait Allah kedua yang dibangun oleh Zerubabel, ya. Dan kemudian pada tahun 70 itu hanya tersisa Western Wall atau tembok bagian sebelah barat, ya. Dan kemudian sampai sekarang ini menjadi tembok ratapan lah untuk bangsa Israel. Nah, dapat dikatakan bahwa bangsa Israel kehilangan satu tempat yang sakral bagaimana mereka bisa beribadah. Sehingga sampai saat ini pun mereka berusaha untuk membangun bait Allah yang boleh dapat dikatakan sebagai bait Allah yang ketiga. Ini belum terjadi. Nah, inilah diskusi kita malam hari ini mengacu pada rencana pembangunan bait Allah itu kapan, ya, kapan, dan kaitan-kaitan di pembangunan bait Allah ketiga itu akan disertai dengan tanda-tanda. Bahkan dari beberapa pandangan kekristenan menyatakan sebelum bait Allah itu dibangun, bait Allah ketiga, akan terjadi satu peristiwa penting yang disebut dengan falling away atau pengangkatan atau rapture. Nah, inilah yang mungkin kita boleh diskusikan bersama, berdialog dengan para pakar, ya. Dalam hal ini menjadi narasumber kita malam hari ini adalah Reverend Dani Weko, teologi magister. Silakan Pak Denny menambahkan
sebelum kita lanjut. Baik, terima kasih ya. Kalau kita kok bicara ayat bait Allah, maka itu yang pertama kita harus tahu teologinya. Nah, kalau kita tahu teologi, maka tentu kita dapat mengerti politiknya. Karena teologi dan politik bagi Israel itu dia tidak dapat dipisahkan. Sekarang masih dipisahkan, ya. Tapi kalau kita bicara Israel sebelumnya, sebelum merdeka mereka dengan satu negara Israel modern, maka itu ke belakang itu Israel itu kalau bicara tentang satu negara, mereka itu tidak dapat dipisahkan antara teologi dan politik. Karena bentuk kerajaannya itu yaitu teokrasi yang representatif, ya. Jadi bukan teokrasi juga karena mereka yang menghendaki supaya teokrasi yang representatif. Representasinya, representatornya itu adalah raja-raja. Jadi juga teokrasi yang bukan langsung Allah memerintah, tetapi raja-raja yang memerintah. Karena keinginan Israel yang tidak mau langsung dibawa Allah. Itu yang terjadi pada waktu Saul, bukan? Mereka meminta supaya ke orang lain, bangsa lain, mereka punya raja yang kelihatan. Kami tidak mau kalau raja kami tidak kelihatan. Itulah maksudnya, maka oke, kamu mau saya memerintah, tapi melalui yaitu manusia atau raja-raja. Oke, padahal Allah sebenarnya menghendaki bahwa mereka itu diperintah langsung oleh Allah. Nah, supaya jadi semacam hakim-hakim seperti itu. Tapi sekali lagi, mereka yang minta teokrasi yang representatif itu. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau kita melihat bait Allah, kita mulai melihat apa sih signifikan dari bait Allah itu. Begitu. Nah, mestinya ya, orang beriman, apa saja gerejanya, kita tidak ada 7 keajaiban dunia atau 10 sekarang ada keajaiban dunia. Tidak pernah kasih masuk bahwa bait Allah itu adalah satu keajaiban dunia. Karena bangunan, ya, bangunan rumah atau ibadah atau apa yang termahal di dunia itu adalah bait Allah. Bait Allah itu, pernah nggak saudara-saudara kalkulasi berapa biaya bait Allah? Kita kok pernah, walaupun kasar. Nah, jadi kita kalkulasi dan kita hitung-hitung bangunan, kita cari data sana, umpamanya kalau Borobudur, DP nilai kalau dirupiahkan itu sekitar 300 triliun. Itu Borobudur. Itu salah satu keajaiban dunia itu, Borobudur sekitar 300 triliun. Lalu kita bandingkan kalau mau buat itu kapal induk itu Nimitz itu yang sekarang Jawa Barat di Timur Tengah sana, itu DP biaya itu dia 200 triliun gitu. Nimitz itu DP biaya. Satu kapal induk yang mewah itu. Oke. Nah, ada gedung yang mahal juga yaitu 300 itu gedung di Taipei itu dia. Gedung apa DP nama? Pokoknya dia mahal itu dia. Dan kita hitung kemudian ke bait Allah diperupiahkan. DP rupiah paling kurang itu ada 722 triliun yang kita hitung. Itu bait Allah itu. Kita bandingkan dengan kalau kita tinggal di Minahasa APBD, nah itu cuma 1 triliun 1,4. Lalu Sulut cuma 22,40 sekian persen triliun. triliun. Jadi bayangkan DP mahal itu dia. Sehingga kalau bait Allah
Sorry. Kenapa dia harus semahal itu? Nah, ini harus semahal itu, harus orang yang khusus, dan harus pekerja yang khusus. Dan harus dikerjakan dengan yang khusus. Oke. Aduh, jadi dia itu kalau kita belajar bukan main dia. Pekerja khusus sampai selebat toki kok nih boleh. Mesti orang mesti pakai handuk, pakai apa kontoki supaya jangan berbunyi. Nah, jadi bayangkan, sedangkan mau kerjakan itu mesti khusus. Kenapa sampai begitu? Ada apa itu baik Allah itu? Nah, DP teologi di situ bahwa sepanjang sejarah dunia ini, setelah dispensasi kesucian, maka cuma satu kali Allah mau berdomisili di bumi. Itu DP tambah. Dan di situ menjadi pusat bumi. Jadi itu bait Allah itu kenapa dia harus semahal itu? Kenapa dia mesti spektakuler? Karena Allah berdomisili di situ. Itu sebenarnya DP makna yang paling utama. Padahal Allah sudah bilang kita nih mau. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Maka itu kenapa Allah harus angkat DP lingkungan. Keluar dari Eden. Supaya dunia ini ketika dalam dosa, biarkan dia itu hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita mau datang, tidak. Kita mungkin datang mulia mau dikasih persembahan, oke. Nah itulah yang disebut dengan kamu dan kita sebut dengan itu dispensasi, yaitu keincafan itu. Jadi orang di sana boleh tahu tentang Allah, mereka boleh tahu tentang Allah, tapi Allah tidak akan tinggal dengan kamu. Sekalipun kamu memberikan persembahan. Nah, tapi Allah tidak tinggal dengan kamu. Sampai di masa Abraham. Nanti di masa Abraham baru dia merencanakan bagaimana nanti kita akan bermukim satu kali kelak di bumi ini. Gitu. Nah oleh karena itu orang Israel itu merasa luar biasa sekali. Dan harus dibuat suatu keadaan dan kondisi yang sangat luar biasa. Karena sekali lagi, karena Allah itu adalah lain daripada lain. Dan itu eksepsi Allah terhadap dunia yang berdosa. Dia mau tinggal dengan manusia. Oke? Nah, sekarang kalau bait Allah itu dia punya fungsi adalah memang cuma Allah mau tinggal di situ, tidak tinggal di mana-mana. Karena termasuk sekali lagi, di Nazaret dia tidak ada di situ. Iya. Dia tidak ada di Yope, dia tidak di Nazaret, dia tidak ada di Beersheba. Nah, maka itu semua mereka itu di sekitar bait Allah itu harus membuat yaitu kiblat. Dalam doa itu Allah itu ada di sana, maka itu kiblat. Muhammad juga kiblatnya ke Yerusalem. Jadi Muhammad kiblatnya ke Yerusalem. Orang-orang yang ganti kiblatnya itu ke Mekah kemudian hari. Tapi orang Israel tahu, orang-orang dulu tahu bahwa Allah itu tinggalnya ada di Yerusalem. Itulah bait Allah. Oke? Tempat Allah tinggal. Karena itu dia sangat luar biasa. Nah, oke. Nah, sekarang dalam perjanjian lama maka itu memang benar dia ada di Yerusalem, dia ada di Sion, karena dari Sion akan terpancar seluruh berkat. Tapi muncullah perjanjian baru, yaitu bahwa kita tidak mau tinggal lagi di situ. Itu yang katakan bahwa tahun 70 itu oleh Jenderal Titus, tapi kemudian kan dia juga menjadi kaisar, maka bait Allah itu diratakan dengan tanah. Itu. Kenapa diratakan dengan tanah? Ya Tuhan Yesus bilang di Lukas kayak di Matius bahwa aku akan membangun dia dalam 3 hari. Nah apa dia? Nah itu yang dia maksudkan dengan dirinya sendiri. Yaitu bahwa dirinya sendiri akan mati, ketika dirinya mati dia bangkit, dia akan mengutus rohnya, dengan adanya rohnya maka manusia tidak perlu lagi pergi ke ibadah,
Karena bait Allah itu adalah diri kita. Kita semua tahu itu kan, paham. Malah kita yakini bahwa setiap kita adalah bait Allah. Tadi dikatakan dalam bait 1 Korintus 3 maupun 1 Korintus 6 bahwa kita ini adalah tempat tinggalnya Allah. Maka bait Allah itu sekarang adalah tubuh kita ini, yaitu setiap orang yang percaya Yesus atau memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu maka apakah masih perlu lagi bait Allah? Sebelum ke sana Pak Den, boleh Ah, disampaikan seperti yang tadi Pak Pendeta Denny sampaikan ya, bahwa not you know that your body is the temple of God and God dwelt in you, right? ya, Oke. 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 Nah, jadi artinya di sini bahwa orang tidak akan lagi pergi ke Gerisim, tidak akan lagi pergi ke Yerusalem, tetapi Ya. orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Betul ya? Nah, pertanyaan sekarang menjadi begini. Kalau itu memang menjadi suatu batasan yang sudah diatur oleh Yesus, mengapa bangsa Israel begitu bersemangat untuk menyiapkan bait Allah yang ketiga, kononnya dikatakan ketiga, dapat dikatakan itu tadi sudah sangat tidak relevan lagi dengan waktu yang kita lihat dengan perkembangan yang terjadi. Menurut Pak Denny sendiri bagaimana? Bagi mereka relevan. Apa relevansinya? Tidak percaya. Karena mereka tidak percaya itu, maka mereka membangun bait Allah. Mereka masih menolak Mesiasnya. Dalam presentasi, yaitu kepercayaan tentang Kristus, kalau mula-mula orang Kristen itu dia Yahudi cuma sekitar 3.000, ya, itu 3.000, katakanlah dia sekitar 3 tambah 3, 7.000 lah waktu itu orang ya yang menjadi percaya. Karena bagi saya 3.000 itu biasanya kalau Alkitab hitung itu laki-laki. Nah, kalau bilang 5.000 itu 5.000 laki-laki itu yang dimakan. Maka saya juga 3.000, saya kira 3.000 laki-laki. Karena patriarkistik mereka yang tinggi, hitungnya itu laki-laki ya. Tapi kan anak-anak yang bawa makanan itu berarti ada anak-anak. Dan biasanya perempuan lebih banyak. Jadi mesti lebih banyak dari itu. Katakanlah mereka 7.000 lah ya, yang ada di situ. Itu 7.000 itu pernah saya bandingkan berapa banyak orang Kristen pada waktu itu. Orang Kristen yang ada di daerah Yudea dan sekitarnya itu masih bukan orang Kristen, orang Yahudi. Itu masih lebih sedikit daripada orang Yahudi yang ada di luar Yudea dan di luar tanah Palestina. Itulah mereka orang-orang yang dikatakan oleh Yosefus, mereka orang yang Israel yang ada di perantauan, yaitu domba-domba yang hilang, itu dia. Mereka itu jauh lebih banyak daripada apa yang ada di tanah Palestina waktu itu. Itu dalam catatan. Ada sama saya sih catatan itu, masih saya ingat. Nanti mesti buka itu. Jadi masih banyak orang yang lebih tidak percaya daripada percaya. Jadi ketika gereja muncul atau yang disebut juga dispensasi anugerah muncul itu, maka orang Yahudi memang cuma sedikit. Boleh dikata kalau mau diminta pertanggungan secara persentase itu, maka mereka itu sekian persen. Sekian persen saja, tidak banyak. Sama sampai sekarang. Sampai sekarang orang Yahudi itu dia masih tidak bisa mewakili, yaitu di 10 atau 20%, belum. Nah, jadi mereka masih kecil, masih kelompok yang sangat kecil percaya. Baik abad pertama maupun sekarang, posisinya hampir mirip. Kalau secara lihat itu perkembangan orang Yahudi sekarang ya. Nah karena itu alasannya mengapa mereka mendirikan bait Allah, yaitu karena mereka tidak percaya. Jadi posisi dulu zamannya Yesus dan posisi sekarang adalah sama. Dan itu sebabnya akhir zaman itu Tuhan Yesus kasih baku iko di Matius 24.
Itu seakan-akan bahwa ini sekitar hampir 2000 tahun ini dia, jeda 2000 tahun ini, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi itu dia menurut Roma pasal 11 itu dia menunjukkan dia itu posisi yang sama di kalangan Israel. Sehingga di Matius mereka butuh bait Allah, tetapi juga di akhir zaman mereka butuh bait Allah. Itu alasan yang paling rasional kalau kita melihat secara historisnya. Dan dalam yaitu respons mereka untuk tidak mengikuti Yohanes 1 ayat 12. Seberapa banyak yang menerimanya, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah itu. Itu cuma seberapa, Pak? Segelintir saja. Kalau dibandingkan dengan yaitu eksisnya bangsa Israel pada waktu itu. Dan lebih banyak mengikutinya itu. Termasuk ketika pertobatan pertama. Pertobatan pertama itu yaitu orang-orang Yahudi itu berkumpul di Yerusalem. Itu berapa banyak orang Yahudi? Memang ada perwakilan orang Yahudi dari luar. Karena ini ada mesti belajar sejarah lebih banyak bahwa orang-orang yang datang dari Elam, Parti, Mesopotamia itu semua dari dari Arab, dari apa, itu siapa semua. Orang kira itu orang kafir. Tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang Israel. Atau termasuk domba-domba Israel yang hilang. Mereka semua yang tidak pulang. Lalu kemudian tinggal di sana. Yang pulang itu cuma 2 suku kan. Yaitu Benyamin dan Yehuda. Itu kerajaan selatan. Atau kerajaan Yudea. Sedangkan itu Efraim. Itu 10 suku. Itu tak tinggal. Ada juga seberapa yang ikut ada dihitung di dalam Alkitab. Ada beberapa mereka yang ikut join. Yang pulang itu setelah pembuangan 70 tahun. Tetapi lebih banyak orang Israel itu tidak pulang. Dan itulah yang dikatakan Israel yang tersebar kemana-mana. Dan pada hari Pentakosta mereka pergi ke Yerusalem. Bersiara ke sana. Karena mereka itu yaitu disebut penganut. Penganut itu karena orang Israel di Yudea tidak terima sebenarnya mereka, tapi karena mereka menganut Yahudi, jadi diterima. Nah, jadi mereka itu sebenarnya orang Yahudi, bukan orang-orang Persia. Sekali lagi, itu adalah orang-orang Yahudi juga. Kita kira ini bekas Boype, Pak Pendeta Boype, Bos itu penulis bagus dia tentang Israel yang hilang. Saya lihat dia itu menekuni di situ. Ya. Nah, jadi itu tuh Israel yang hilang. Jadi gereja pada waktu itu juga yaitu sedikit dari orang Israel saja. Maupun yang diaspora di sekeliling itu. Yang dilayani oleh rasul-rasul. Tapi ke-12 rasul itu justru mereka pergi ke tidak didengarkan, yang dengarkan tinggal Petrus pergi ke Roma. Kita tidak dengar Thomas yang pergi ke gereja Nestorian sampai di India itu, karena mereka semua mau mencapai orang-orang itu. Sekarang ya kita kembali lagi ke bait Allah. Karena itu ketika mereka itu dia mau membangun bait Allah, sekali lagi itu satu kesinambungan ketidakpercayaan abad pertama sampai akhir zaman. Posisinya sama seperti itu. Nah, sekarang dari mana kita tahu dan kita punya alasan bahwa bait Allah itu akan ada pada akhir zaman? Ada 3 alasan kan yang paling kita tahu, kita kenal. Apalagi kalau orang dispensasi. Alasan pertama tentu Tuhan Yesus berkhotbah. Matius 24. Di sana ada ayat 16. Apa DP istilah? Pembinasa keji kalau salah ya. Ya, pembinasa keji yang akan ada di tempat suci. Ya kan? Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2, mungkin kali kita baca itu dia ayatnya. Oke.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait Allah, bait suci, dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, jadi sekarang di bait suci jadi persoalan. Jadi persoalannya mau bangun bait suci yang ketiga karena mereka, ahli-ahli mereka dan rabi-rabi yang ada dua rabi kuat yang ada di dua kelompok rabi. Rabi yang satu yang ortodoks dan rabi yang satu yang kelompok konservatif. Mereka berdua ini juga ada beda, dua kelompok yang ada di Israel sekarang. Karena yang kalau moderat, mereka tidak berpikir untuk membangun bait Allah. Itu mayoritas. Masih belum membangun bait Allah. Maka itu termasuk negara masih main dua pintu. Tidak ada secara resmi, tetapi diam-diam ada. Tapi itu pun orang-orang tertentu. Sebenarnya kita lihat karena Perdana Menteri mereka sekarang Netanyahu itu adalah orang yang konservatif, maka dia itu sebenarnya setuju dengan membangun ini bait Allah. Karena dia orang konservatif. Nah, jadi dia ada di kelompok yang disebut dengan ortodoks itu. Nah, ortodoks ini sejak perang tahun 60-an, mereka sudah langsung berprogram untuk bagaimana kita dirikan bait Allah ini. Tapi terjadi perdebatan dengan kelompok moderat itu. Kelompok moderat itu dia sama sekali tidak mau karena menjaga ini akan membuat suatu kekacauan yang sangat sulit untuk akan dipadamkan apabila didirikan bait Allah di situ. Nah, lalu kemudian ada ahli-ahli yang konservatif yang mengukur bahwa iya juga ada, tetapi di situ tidak juga tepat. Mereka sudah ukur katanya, rupanya dia di antara, kalau mau berdiri, dia di antara 200 meter lah dari dari Al-Aqsa itu, bukan Al-Aqsa. Dome of Rock. Apa? Dome of Rock. Rock Dome, iya dia. Dome of Rock. Oh enggak, Dome of Rock, antara Dome of Rock dengan Al-Aqsa. Itu bait Allah dulu katanya ada di situ. Jadi artinya mau kena ini masjid ini. Iya, baik Dome of Rock ataupun Al-Aqsa itu tidak kena. Nah, jadi itu yang Pak Denny maksud di dalam ayat yang kedua dari pasal 11 tadi. Apakah yang dimaksud di sini bangunan secara fisik yang akan berdiri atau dalam bentuk yang seperti 1 Korintus tadi, bahwa not you now that tidak, no. Kan ya, okay. Mereka tidak percaya. Itu di luar kita, bukan kita ya. Itu mereka ini tidak percaya Kristus. Jadi mereka tidak ada Kristus di dalam hatinya. Ya, okay. Dan mereka tidak percaya itu. Kita berbicara memang program mereka untuk memang mendirikan bait Allah. Karena kalau ada Israel, kalau ada tanah, berarti harus ada bait Allah. Tapi ada persyaratan-persyaratan. Terutama kelompok konservatif ini sangat keras. Karena diantaranya kalau ikut bilangan 19 itu harus ada domba merah. Selagi tidak ada lembu merah. Lembu maksudnya. Harus ada lembu merah. Dan lembu merah itu harus tinggal diperanakan di tanah itu. Tidak boleh ada lembu merah dari luar. Mereka sudah dapat lembu merah, tapi lembu merahnya itu dari Kentucky sana. Nah, tidak boleh. Jadi kalau mau bait Allah, mesti ada tuh lembu itu. Karena lembu itulah yang akan, itu bilangan pasal 19, dia akan dibakar, kemudian abunya itu. Nah itu mesti lembu merah memang. Tidak boleh yang lain. Dan merah tidak boleh bercak. Dia mesti merah semuanya. Begitu.
Oke, tapi itu persyaratan mereka ya dari kelompok ortodoks itu. Nah, konservatif itu yang mentakar itu. Jadi ada syarat-syarat itu dia. Ya. Nah, jadi kalau mau berdirikan bait Allah itu ini dasarnya. Orang bilang, oh ini dia kok bicara sebelum atau ada yang mengatakan ini dia terjadi sudah. Tidak mungkin. Karena ini dibicarakan, ditulis, kitab Wahyu ditulis tahun berapa? 90-an. So hancur tuh bait Allah. Nggak mungkin kan dia mau bicara bait Allah lalu kemudian bait Allah sudah dihancurkan. Jadi itu adalah alasannya bait Allah fisik itu akan kembali didirikan di tanah Israel, khususnya di Yerusalem. Dan lebih khusus di Sion, di kompleks, yaitu Moria, di mana Abraham mempersembahkan korban Ishak di sana, dan dulu pernah sempat didirikan bait Allah pertama dan bait Allah yang kedua. Nah, jadi itu dasar yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau dasar yang dikemukakan para Rasul Paulus itu 2 Timotius pasal 2 kan? Ayat berapa ya? 3-4 ya. Boleh baca lah. Biar orang dispensasi tahu. Boleh baca. No? Kalau tidak salah kalau di situ. Kalau di atas tadi. Pembinasa kecil. Ini pendurhaka. So. Begitu dia bicara. 2 Timotius pasal 2 ya Pak ya? Iya. Ayat pasal 3. Ayat 3-4 justru. Manusia durhaka. Manusia Durhaka ya. Manusia durhaka. Ya betul. Manusia durhaka. Mau dibaca? Oke, manusia. Sudah Sudahlah. Semua saya tahu ya. Tidak perlu ya. Jadi di sana ada pembinasa di mana? Di tempat yang maha suci. Di tempat suci itu jelas saya kira Paulus arahkan ke bait Allah itu. Jadi sekali lagi bangunan fisik bait Allah itu akan ada sebelum Kristus datang kedua kali. Itu yang jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Sehingga isu yang beredar dari tahun 60-an itu sampai dengan sekarang itu kita percaya akan didirikan. Yang pertama kita pribadi alasan. Pertama dulu kan kita, kamu tahu pernah di Surabaya. Waktu kita di Surabaya, kita hubungan baik dengan yaitu sinagog di sana. Terlalu banyak kali kita berdiskusi dengan DP pimpinan sinagog di Surabaya. Di Jalan Kayun itu. Itu tahun 80 itu. Dan kami bercakap soal apa? Karena waktu kita bilang bait Allah, dia lebih dulu kaget. Lalu dia tanya, kita orang apa dan? Saya bilang, oh kita ini orang Manado. Kitanya di Manado ada orang Yahudi, so. Yang tidak ada kalau dalam pencatatan sejarah tidak ada orang Yahudi di Manado. Dalam catatan sejarah. Karena Surabaya itu saja tempat di mana dulu di Indonesia ada sinagog. Dan disitulah tempat transit orang Yahudi. Mau kemana-mana di Asia. Jadi kalau orang mau ke Australia atau ke Asia, maka mereka tidak pusatnya di Singapura, tetapi di Surabaya. Maka itu Surabaya dulu punya 100 keluarga dulu sempat. Dan itu sebabnya dibangunlah sinagog waktu itu. Ini menurut beliau cerita. Jadi yang punya siola, yang punya tunjungan, yang punya toko besar itu dulu adalah orang-orang Yahudi. Tapi waktu saya di sana, saya tanya mana mereka? Oh mereka semua sudah banyak di Amerika dan lain ke Eropa. Karena anak-anak sebesar, orang mesti kawin sama-sama orang itu. Kita bercakap soal Yahudi. Lalu dia kaget karena saya bilang, kamu kan pasti ada rencana membuat bait Allah. Kita punya cakap seperti itu. Itu yang saya ketahui bahwa bait Allah itu akan didirikan. Yang kedua,
Saya tidak tahu siapa beberapa tahun lalu bukan telepon, email saya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris bahwa apa saya bersedia enggak menjadi penunjang untuk bait Allah. Saya berpikir, waduh, kalau saya penunjang ini saya tahu ini salah. Sudah ada, mesti rombak. Cuma dasar 3 ayat ini saya tahu bait Allah akan ada. Sampai kita berdoa dulu. Tunggu dulu, mau berdoa dulu. Kita mau tunjang untuk adanya bait Allah, tetapi kita nyatakan support untuk didirikan bait Allah. Itu yang kita bergumul dengan diri saya. Jadi ada nomor di seluruh dunia. Siapa-siapa itu orang yang menunjang itu bait Allah. Kita penomor marta lupa kita ada taruh di kertas dompet, Oke, kita dompet so ciri. Pak Den, mungkin orang coba alihkan kembali ke topik kita bahwa isu yang muncul ini kan ada dalam waktu dekat dan bahkan Netanyahu juga sendiri Prime Minister Perdana Menteri Israel sudah menyatakan bahwa lahan yang tadi yang sempat didirikan oleh Salomo sebagai bait Allah ternyata berdasarkan analisa dari arkeolog bahwa memang itu tidak masuk di wilayah yang disebut oleh Pak Denny tadi sendiri, bahwa baik Dome of Rock maupun Al-Aqsa itu tidak kena pada inti dari bangunan yang sempat dirobohkan oleh Titus Flavius Dominus. Nah sekarang ada satu statement yang menarik Pak dari Netanyahu ya, lewat beberapa media menyatakan bahwa kami akan segera untuk membangun itu. Bahkan beliau mengutip satu statement yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku akan membangunnya dalam 3 hari. Walaupun itu sebetulnya bukanlah sebuah satu pernyataan untuk mempercayai pada Yesus yang menyatakan, tapi karena beliau mengingat statement itu begitu penting yang mungkin seperti memprovokasi ataupun itu merupakan satu statement yang lugas dan menantang, tapi itu sudah disampaikan. Nah, menjadi pertanyaan begini, Pak. Seperti tadi yang sudah Pak Denny katakan bahwa ada diaspora diaspora bangsa Israel. Tetapi yang orang kenal juga kan di dalam bangsa Israel, agama Yahudi itu kan ada beragam ya Pak. Dan bahkan dapat dikatakan ada orang-orang yang non Israel juga yang beragama Yahudi yang disebut dengan proselit, begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik di sini adalah apakah bait Allah itu dibangun untuk menunjang ibadah mereka atau karena mereka sedang menantikan Mesias? Yang mana yang benar ini, Pak? Dua-dua. Karena begini ya, mereka sedang menantikan Mesias karena ada kelompok konservatif. Mereka justru bilang jangan dulu bangun sekarang. Kenapa jangan bangun sekarang? Menunggu Mesias. Mesias juga akan membangun bersama-sama. Itu tuh kalau ada beda antara ortodoks dan konservatif. Jadi mereka ada 3 kelompok ini tanggapan terhadap bait Allah ini. Nah, oleh karena itu mereka masih menunggu. Tunggu dulu. Nah, itu dia bertentangan dengan yang ortodoks ini. Bagi ortodoks, nah, itu udah punya rabi itu Maimonides, kemudian si Grun, itu yang pertama si Grun itu rabi-rabi yang sudah tua, mungkin sudah meninggal mereka ya. Tapi mereka itu yang mulai dengan ide-ide ini bahwa kita harus segera. Tapi ada pandangan yang berbeda. Jadi kalau untuk beribadah, karena mereka sudah tidak lagi hanya di dalam doa. Malah berapa kali mereka bikin revisi tentang doa. Itu yang maksud saya juga itu orang Israel kasih kepada saya itu buku doa. Sampai ada pada saya. Bahkan dia kasih baca itu dia buku tentang The Jews and Their Land. Dulu, di tahun 80. Saya sudah baca itu buku The Jews and Their Land. Itu kalangan David Ben Gurion. Ya, David Ben Gurion. Presiden mereka pertama waktu merdeka itu. Nah itu dia mereka punya rencana
untuk untuk Israel ke depan. Nah, saudara-saudara, kita kembali lagi ke bicara bait Allah tadi. Jadi bait Allah ini sekali lagi karena mereka itu dua-dua mengharapkan terjadinya itu kembali peribadatan, dan dengan mereka kembali ke peribadatan, maka mereka akan segera menerima kedatangan Mesias mereka. Itu yang menurut yang ortodoks punya keyakinan. Nah, tetapi sejauh mana mereka bisa mempengaruhi yang lain, termasuk kalau ada berita tentang presiden atau Perdana Menteri Netanyahu sekarang, ya saya lihat memang dia arah situ. Karena memang dia partai liquid kok itu. Orang-orang liquid itu banyak di situ. Yang sedikit ortodoks yang di liquid itu. Nah, Oke, Pak. Yang saya mau jadi tambahkan lagi, kita kembali kepada, saya mau tambahkan lagi begini. ya, Berdasarkan perkembangan yang terjadi kan bahwa Institut Temple yang sekarang bergerak untuk mengupayakan seluruh atribut di dalam persiapan pembangunan rebuilding itu. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk di situ kohennya atau imam besar. Mereka sudah trompet juga mereka sudah siap malah. Bahkan ada beberapa situs-situs sejarah yang menyatakan bahwa tempat itu atau tempat ukupan atau peralatan Manora, ya, kemudian juga tabut perjanjian itu mereka sudah temukan oleh seorang arkeolog yang bernama Ron White. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa seluruh atribut di dalam atribut, bahkan baju imam besar mereka sudah siapkan. Nah, jadi ini tinggal menunggu waktu yang tepat. Menurut Pak Denny sendiri dalam pengamatan pembangunan ini sendiri, apakah kira-kira dalam waktu berapa lama lagi? Oh, kamu ini bikin kita rupa nabi ya. Katanya begitu. Semua tambah nabi palsu ini. Oke, jadi begini ya. Kalau kita ini hidup kan tidak ke situ nantinya. Karena kita ini tentu orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Cuma memang mungkin kita ada beda sedikit kan saudara-saudara, karena bagi saya Yerusalem ini tetap melambangkan secara utuh. Oleh karena itu, kalau tadi bilang bahwa orang Israel itu adalah hanya diaspora, itu mesti 3 kelompok orang Israel. Israel yang jelas itu ada, kemudian yang ada di tanah Israel, baik sekarang maupun yang dulu, maupun Israel yang mengembara. Karena umpama surat-surat Petrus, surat Yudas, surat itu Israel yang diaspora. Artinya Israel yang tidak tinggal di daerah tanah, termasuk Paulus kan, dia tinggal di Turki, di Tarsus dia. Nah, jadi itu Israel yang diaspora. Tapi jangan lupa itu 10 Israel itu, 10 suku Israel itu adalah Israel yang kemudian menyebar kemana-mana. Israel menyebar kemana-mana, mereka itu yang dalam Alkitab dikatakan, saya sudah pernah singgung yang lalu, mereka itu yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa benih Abraham ini akan menjadi bangsa-bangsa dan akan menjadi raja-raja. Jadi bangsa-bangsa dan raja-raja bukan karena dari istrinya, yaitu Ketura DP istri Ketura ya, Ketura, lalu ada Ketura, ya Hagar. toh Hagar, Walaupun itu ada, dia juga walaupun menyolok ada bahwa itu sama, istri yang sama. Ya, tapi juga itu terutama itu 10 yang sengaja Allah hilangkan mereka agar supaya mereka itu menjadi Inggris, menjadi Denmark, menjadi bahkan sampai di Asia. Karena orang bilang, mana lang orang Israel? Ada orang bilang Israel itu, kalau
Ada Israel, Israel yaitu yang disebut Israel, 3 kelompok lagi Israel kan. Ada Askenasi, ada apalagi yang satu Spanyol, ada yang dari Asia. Itu 3 kelompok itu. Askenasi orang bilang itu bukan Israel asli. Kenapa bukan Israel asli? Karena itu yaitu orang yang ada di daerah Georgia sana itu, yaitu wilayah Georgia itu di Eropa dan ya. Lalu kemudian dari Raja Bulan itu mereka menganut agama Yahudi. Bagi saya ada kebenaran itu, tetapi mereka menganut bukan karena tidak ada kontak. Karena orang mau masuk agama Yahudi itu bodoh. Masyarakat itu tidak, itu mau jadi yang eksklusif, mau tersendiri. Orang mau menjadi orang Yahudi ini boleh bergaul dengan orang lain. Ini boleh makan dengan orang lain. Ini boleh hidup dengan orang lain. Itu bangsa yang tersendiri. Siapa yang suka rupa itu? Nah, tapi mereka itu juga jadi. Nah, itu tuh Yahudi Askenasi. Sehingga bagi saya itu Yahudi itu memang kepada semua orang. Di Galatia itu dia memang dikatakan ada orang Yahudi, tapi DP latar belakang orang Galatia, so itulah orang-orang kemudian yang disebut dengan Raja Bulan, yang menjadi satu kerajaan apa itu dia kasar bukan kahar, itu kerajaan kasar itu dia. Itu juga adalah kelompok orang Yahudi yang walaupun darahnya sudah ada, tapi DNA-nya pasti ada orang Yahudi dan mereka mau menjadi orang Yahudi. Mereka itulah yang mengharapkan juga yaitu Yerusalem yang baru. Mereka disebut orang-orang yang hidup di Galatia, orang-orang yang mengharapkan Yerusalem baru. Nah, jadi Paulus juga tahu bahwa orang-orang ini ada kaitan dengan Yerusalem baru. Ada kaitan dengan bait Allah itu. Tapi bait Allah sekarang kalau di Kristen sudah bukan lagi di Yerusalem lama. Coba baca dia Galatia pasal 4 ayat 25. Coba boleh baca Galatia 4 ayat 25. Itu kan surah Rasul Paulus. Baca dulu ya. Atau 25-26. Baca 25-26. Galatia pasal? Galatia berapa? 4. 4 ayat 25-26. 4 ayat 26. Bagaimana itu Galatia itu kan bagaimana kita mewarisi itu janji-janji Abraham. Ya. Lalu muncul sampai di Galatia ini. Boleh Baik. aja. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah 5. Hagar ialah gunung Sinai. Iya. Oke. Hagar ialah Gunung gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia Ya. hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ya. Jadi itu. Jadi orang-orang juga yang juga tahu tentang Yerusalem, berbicara tentang dulu ada bait Allah, nah sudah berubah. Jadi sekarang ini bukan lagi Yerusalem yang lama, tetapi mereka mau datang ke Yerusalem yang baru itu. Jadi ada pengharapan seperti itu. Jadi itu saya mau kontakkan itu antara kita harus tahu, yaitu penyebaran orang Israel, bahwa mereka itu banyak yang tersamar yang ada di dalam dunia ini. Nah ini sudah terbukti dengan ilmu pengetahuan dan pemeriksaan DNA. Oleh karena itu sekarang Israel menerima orang Israel cipit, orang Israel hitam, orang Israel ada. Tapi ketika di DNA ada. Sekarang orang bilang di Palestina. Sekarang periksa di Palestina. Sudah pernah periksa. Orang Palestina justru punya DNA lebih kuat Israel daripada orang yang datang dari Eropa. Rupanya orang masih lebih kuat. Karena itu adalah orang-orang yang bercampur dari abad pertama. Dari orang-orang Samaria yang punya darah Israel yang bercampur. Tapi terus sampai masuk ke bangsa Arab. Nah itu, jadi Alkitab itu memang menyebarkan darah Abraham ini atau darah Israel ini ke penjuru dunia ini. Nah itu. Oke. Dan kita kembali bahwa kita pembicaraan bait Allah.
Tapi itu ada kaitan dengan Yerusalem maksud saya kalau bait Allah. Oke, baik Pak. Ah, Sebelum saya lempar ke floor, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan lagi seperti ini Pak. Karena di dalam 2 Tesalonika pasal 2, ayatnya yang pertama, saya bacakan saja, nanti muncul pertanyaan seperti apa. Begini Pak. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama, apa hari itu? Yang kedua yaitu lawan yang meninggikan diri di atas yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ini pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan menahan? Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafasnya. Jadi pertanyaan begini Pak, ini kan ada bait Allah yang kita bicarakan, tetapi pada waktu nanti ini sudah pada step yang berikut. Pada saat nanti bait Allah yang kita bicarakan ini adalah bait Allah ketiga didirikan, dia akan bertakhta di bait Allah itu. Tetapi sebelum dia, si pembinasa keji itu menyatakan ada yang menahan. Siapa yang menahan itu? Dan kemudian apa yang akan terjadi setelah menahan itu dalam bentuk yang tidak menahan lagi? Silakan Pak, sebelum pertanyaan ini terakhir untuk kita lempar ke floor. Silakan Pendeta Denny. ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi sebelum kedatangannya, ini dia bicara tentang kedatangan dia, ya, dan Yesus kedua kali. Sebelum datang itu mesti ada dia punya tandanya. Apa tandanya itu? Ada pembinasa, bukan apa namanya itu? Ya, pembinasa keji. Pembinasa keji di sini tadi, pendurhaka ya. Ya, pendurhaka. Pendurhaka bukan Manusia durhaka. Matius 24. Manusia durhaka itu akan dinyatakan, ya. Berarti ini manusia durhaka ini akan datang menguasai juga bait Allah. Karena dia bisa mengambil alih di situ. Oke? Nah, jadi memang kedurhakaan sedang berlangsung. Tetapi untuk tanda Yesus mau datang, dia mesti datang dulu. Tetapi kenapa dia belum datang? Nah, ini yang kedua. Karena masih ada yang menahan. Apa yang menahan dia? Nah, ini yang banyak orang dispensasi dari dulu pertanyakan, bukan? Kalau saya jawab dengan Roma 11. Roma 11 itu jelas bahwa ini waktu kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi kamu jangan sombong. Ya. Mulai ayat 20 itu dia, sampai 25 dan seterusnya. Kamu jangan sombong. Karena aku juga akan datang kepada sisa-sisa Israel. Aku ini karena Injil, maka aku bermusuhan dengan kamu. Tapi soal perjanjian, mereka itu adalah kekasih. Jadi kamu jangan, karena jangan lupa ya, kalau orang bangsa bukan Yahudi, dia nggak tersendiri. No, di sana dikatakan kamu cuma dicangkok, tapi akarnya itu ada di Yahudi. Akarnya itu ada di perjanjian Abraham.
Dulu sebelum Abraham, kamu masih oke semua bangsa-bangsa. Tetapi ketika aku pilih Abraham, maka aku akan mencangkokkan semua di situ. Karena juga darah daripada pohon itu satu. Jadi orang yang bukan Yahudi itu adalah cangkok yang utamanya itu adalah Yerusalem itu. Lalu jangan lupa itu maksudnya. Seperti itu. Nah, itu yang maka itu kenapa Allah diam itu selama sekitar hampir 2000 tahun ini. Jadi kondisi yang awal, kondisi yang akhir dia akan menjadi sambung seperti tidak ada ini kan yang kita yakini. Tetapi itulah yang menahan itu sampai Tuhan jangan dulu datang. Oke, baik, Bagi Pak. saya. Saya pikir sudah menjawab dalam perspektif Pak Denny.